Perkenalkan, nama saya Natsya Azizah dari kelas MPIB NIM 049. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang seperti pengganti UAS karena online. Menjawab 3 soal, yaitu yang pertama adalah faktor apa saja yang bisa mendukung terlaksananya good governance. Kalau menurut saya di sini yang faktor-faktor yang mendukung terlaksananya good governance adalah yang pertama, budaya organisasi dalam pemerintahan. Karena seperti dapat kita ketahui, di pemerintahan itu dalam good governance, pemerintahan ialah pusat atau sentralnya. Jadi terlaksananya good governance itu diawali dari pemerintahan. Kalau dari pemerintahannya baik, maka pasti juga yang lain akan mengikuti dan terlaksananya sesuai dengan perencanaan. Yang kedua adalah kerjasama antara 3 sektor penting dalam good governance. Nah, 3 sektor itu adalah dari pelayanan publik, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Dari ketiga sektor tersebut harus ada 3 prinsip yang harus mereka laksanakan, yaitu yang pertama adalah transparansi, yaitu di situ adanya kejelasan informasi atau bebas akses informasi yang memang harus diakses oleh seseorang atau orang-orang tertentu. Jadi apa yang mereka rencanakan itu bisa diketahui dan di situ dapat diakses dan dipantau. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tugas yang telah dia emban. Jadi seseorang jika mendapat suatu kedudukan itu harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dan kewajibannya dalam menjalankan yang sudah ada di kedudukannya itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah partisipasi publik. Di sini publik harus ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan di dalam pemerintah. Pertanyaan yang kedua adalah apakah good governance sesuai dengan ajaran agama Islam? Jelaskan. Kalau menurut saya dari good governance itu sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam pun di situ ditegaskan bahwa dalam suatu kepemerintahan itu harus ada sikap-sikap keadilan, kejujuran, dan adanya pertanggungjawaban atas tugas yang diembannya. Dalam Islam pun ada maslahat mursalah yang kemungkinan dalam maslahat mursalah itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan good governance. Jadi dapat ditiru antara good governance dengan ajaran Islam itu sesuai. Di dalam Islam itu juga adanya birokrasi yang seperti dijelaskan di good governance. Juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41. Soal yang ketiga adalah bagaimana sikapmu jika ada kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk merubah ideologi bangsa Indonesia? Kemungkinan sikap saya itu adalah mencegah, menolaknya, dan memberitahu kepadanya bahwa di sini Pancasila itu kan sudah ada sejak lama. Juga memberitahu kepada mereka peranan penting Pancasila di Indonesia, karena Pancasila itu kan seperti kita ketahui landasan atau dasar-dasar di Indonesia ya. Dalam pembentukan Pancasila pun di sana itu dicapai dengan susah payah, ada perjuangan dari orang terdahulu kita atau nenek moyang kita untuk meraih kemerdekaan dan menyatukan bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, bahasa, agama, dan lain-lain yang berbeda, ada beragam di Indonesia. Tapi dengan adanya Pancasila itu bisa menyatukan mereka di wilayah Indonesia sesuai juga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua.
kita juga dapat memberitahukan kepada mereka bahwa dalam Pancasila itu ada nilai-nilai kehidupan, yaitu budaya, nilai-nilai dan norma yang terkandung di Pancasila. Jadi seperti sendi kehidupan masyarakat Indonesia itu sebenarnya juga terkandung dalam Pancasila. Kita tidak bisa merubahnya seenaknya, tidak bisa merubah seenaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.